Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para sahabat ADC Hari Dakwah Channel yang saya muliakan, banggakan dan hormati. Kali ini saya ingin menyampaikan pandangan tentang bagaimana memulai hidup yang baru. Setelah kita lalui tahapan-tahapan kehidupan kita, tentu saja banyak hal yang ingin kita perbaharui, banyak hal yang akan kita ingin perbuat lebih baik dari masa-masa lalu untuk kemudian menjadi modal amalan bagi kita untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan maupun di akhirat kelak. Saudaraku, setiap orang tentu menginginkan perubahan baru ya di dalam perjalanan hidupnya. Namun perubahan yang diingininya itu biasanya dikaitkan dengan sesuatu momentum. Momentum itu yang belum dapat dipastikan. Ya seperti perbaikan kondisi atau perubahan dalam posisi hidupnya, posisi dalam jabatan, posisi dalam kedudukan di dalam level kehidupannya. Kadang-kadang perubahan itu dikaitkan dengan musim tertentu atau peristiwa khusus, misalnya hari kelahiran atau tahun baru dan lain-lain. Dalam masa ya katakanlah penangguhan itu, orang menyangka akan datang suatu kekuatan yang diharapkan, yang akan memberinya rezeki, memberinya gairah setelah lesu, maupun harapan setelah lama tenggelam dalam keputusasaan. Ini sesungguhnya sangkaan yang keliru ya, sebab merubah kehidupan itu pertama-tama harus tumbuh dalam jiwa itu sendiri sebelum segala sesuatu yang lain. Saudaraku, orang yang menghadapi kehidupan di dunia ini dengan tekad yang kuat, penuh optimisme dan tidak tunduk terhadap keadaan yang berada di sekelilingnya, betapapun buruknya, serta tidak dapat dikendalikan olehnya. Manusia tipe inilah yang akan mampu mengambil manfaat dari keadaan sekitarnya sambil menjaga ciri-ciri khas dirinya. Ibarat benih-benih bunga yang ditanamkan di bawah gundukan tanah perawan, namun kemudian tumbuh di atas menyambut sang surya dengan baunya yang segar semerbak. Tanah lumpur yang berbau dan air yang keruh kini telah beralih menjadi suatu warna yang menarik dan bau yang harum. Demikianlah manusia, apabila ia dapat menguasai diri dan waktunya, serta dapat menjaga kebebasan gerak dalam menghadapi segala perkara yang tidak diingini,
maka ia dapat berbuat banyak sekali tanpa menunggu datangnya bantuan dari luar. Saudaraku, dengan kekuatannya sendiri yang tersimpan dan kemampuannya yang terpendam, disertai kesempatan terbatas yang dimiliki, ia mampu membangun kehidupan yang baru. Tidak ada tempatnya untuk bergerak lambat. Memang sih ada kalanya waktu datang membawa bantuan yang menguatkan urat-urat syaraf para pejalan kaki di jalan yang kebenaran. Tapi mustahil ia memberikan daya atau kemampuan kepada orang yang lumpuh agar bisa melangkah atau berlari. Oleh karena itu, kita jangan menggantungkan pembinaan masa depan dengan harapan yang hanya akan lahir dari sesuatu yang gaib. Karena harapan seperti ini tidak akan membawa kebaikan sama sekali buat kita. Masa sekarang yang sedang kita jalani, yang berada di depan kita ini diri kita yang berada di kedua rusuk dada kita, dan suka duka yang selalu menggeluti hidup kita. Itulah tonggak-tonggak yang menentukan masa depan. Maka ingat, sekali lagi, tidak ada waktu untuk bergerak lambat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah merentangkan tangannya di waktu malam untuk memberi taubat kepada para pelaku kejahatan di waktu siang, dan Allah merentangkan tangannya di waktu siang untuk memberi taubat kepada para pelaku kejahatan di waktu malam. Nah, selanjutnya, segala macam bentuk penangguhan dalam melaksanakan pembaharuan dalam hidup ini dan perbaikan dalam amal perbuatan tidak berarti apa-apa selain dari hanya memperpanjang masa-masa kelabu yang Anda sendiri ingin melepaskan diri daripadanya, serta tetap berada dalam kekalahan menghadapi dorongan nafsu dan kesia-siaan. Malahan lebih dari itu, hal di atas kadang-kadang dapat menjadi jalan menuju kehancuran yang lebih fatal. Inilah malapetaka yang paling hebat. Rasulullah SAW dalam hal ini bersabda, orang yang menyesal menanti rahmat dari Allah, sedangkan orang yang membanggakan dirinya menanti kebencian. Ketahuilah, wahai hamba-hamba Allah, bahwa orang yang beramal akan berjumpa dengan amalannya itu, dan ia tidak akan keluar dari dunia ini hingga ia melihat kebaikan atau keburukan amalan. Sesungguhnya amal-amal itu disesuaikan dengan penutupnya. Nah, malam dan siang bagaikan dua kendaraan. Oleh karena itu, tunggangilah keduanya dengan baik menuju akhirat. Janganlah menunda-nunda sesuatu, sebab maut akan datang dengan tiba-tiba. Seseorang hendaknya tidak terpedaya oleh angan-angan tentang kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sungguhnya surga dan neraka itu lebih dekat kepada seorang daripada tali sandal. Kemudian beliau membaca, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Surat Al-Jariyat, Al-Jaljalah ayat 7 dan 8. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya ia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasan pula. Nah, saudaraku, alangkah baiknya apabila orang kembali mengatur dirinya dari waktu ke waktu, meneliti keseluruhan bagian dirinya untuk mendapatkan atau mengetahui segala macam kekurangan dan penyakit,
lalu merumuskan program jangka pendek dan jangka panjang untuk membebaskan dirinya dari segala hal yang merendahkan. Saya beberapa hari sekali, misalnya saya memeriksa laci-laci yang ada di kantor untuk membuang benda-benda yang sudah tak terpakai lagi, seperti cabikan-cabikan kertas yang berserakan, catatan-catatan atau kertas-kertas yang sudah tak berguna. Sudah menjadi kewajiban saya untuk mengatur segala sesuatu ke tempat yang benar, serta membuang apa saja yang tak terpakai ke dalam keranjang sampah. Dan di rumah, kamar-kamar dan ruangan-ruangan menjadi berantakan setelah pekerjaan sehari penuh. Kemudian tangan-tangan yang terampil bergerak ke sana kemari untuk membersihkan perkakas-perkakas yang berdebu dan membuang sampah yang selalu bertambah, serta mengembalikan segala sesuatu kepada keindahan dan kerapihan yang semula. Nah, apakah kehidupan manusia tidak berhak untuk diperlakukan seperti ini? Apakah diri kita juga tidak berhak untuk dicurahkan perhatian dari waktu ke waktu agar dapat diketahui apa yang tidak beres dan kemudian berusaha merapikannya, atau agar dapat menemukan dosa-dosa yang melekat padanya dan kemudian berusaha membersihkannya, seperti halnya bersihkan halaman-halaman sampah-sampah yang mengotorinya. Apakah suatu jiwa tidak berhak setelah sekian banyak menempuh perjalanan hidup untuk kita lakukan evaluasi padanya, menghitung laba rugi yang diperolehnya, dan selanjutnya kita kembalikan pertimbangan, mencapai titik equilibrium atau keseimbangan ya, dan kelurusannya apabila didapat. Ia telah digetarkan oleh krisis-krisis dan digoncangkan oleh pertarungan terus-menerus yang berkecamuk di permukaan bumi dan kehidupan kita yang penuh liat ini. Yang demikian adalah karena keutuhan perasaan dan akal manusia jarang sekali dapat tetap bertahan bila dihadapkan pada tajamnya bergesekan dengan berbagai macam keinginan nafsu dan rangsangan. Apabila faktor-faktor penghancur ini dibiarkan, maka ini pasti akan menyebabkan kebinasaan. Ketika itu ikatan-ikatan perasaan dan akalnya akan bercerai-berai seperti halnya mani-mani apabila terputus untaiannya. Inilah keadaan. Dalam surat Al-Kahfi ayat 28 Allah menyebutkan, orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingatkan serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Saudaraku, jiwa manusia apabila telah terputus tali-tali ikatannya, kemudian tidak diikat dengan satu peraturan yang dapat mengatur segala macam urusan kehidupannya dan memusatkan kekuatannya, maka perasaan dan pikirannya akan sama seperti biji-bijian yang bercerai-berai, bertumpah, berserakan. Tidak ada kebaikan sama sekali padanya, serta tidak memiliki kekuatan sedikit. Karena itu kita bisa melihat betapa pentingnya bekerja secara kontinu dalam mengatur jiwa dan memperketat pengawasan terhadap. Allah SWT selalu menghimbau manusia pada saat menjelang tiap fajar agar manusia memperbaharui hidupnya dalam menghadapi atau menyongsong siang hari. Ini sudah masuk siang hari ini. Setelah manusia beristirahat dari kelelahan dari hari kemarin yang telah pergi, dan ketika manusia bergerak dari tempat tidur mereka untuk menghadapi dan
kosong hari baru bersama peredaran waktu. Nah, pada perbatasan waktu ini harusnya kita bertanya, berapa kalikah dunia tergelincir dalam perjalanannya? Sejauh manakah ia cenderung kepada egoisme? Berapa banyak dosa-dosa yang telah dilakukannya? Dan sejauh mana ia telah disesatkan oleh kebimbangannya sehingga demikian membutuhkan kecintaan dan kasih sayang. Pada detik-detik ini setiap orang dapat memperbaharui hidupnya, membangun kembali jiwanya disertai secercah cahaya harapan, taufik, dan kesadaran. Sesungguhnya suara kebenaran itu berkumandang di setiap tempat untuk memberi petunjuk kepada orang-orang yang kebingungan dan memperbaharui akal pikiran. Rasulullah dalam konteks ini bersabda, sebenarnya begini, apabila telah berlalu separuh malam atau 2/3-nya, Allah Ta'ala turun ke langit dunia dan berkata, adakah di antara manusia yang ingin meminta, maka ia akan diberi. Adakah manusia yang berdoa, maka doanya akan dikabulkan. Adakah manusia yang meminta ampun, maka ia akan diampuni. Demikianlah hingga terbit fajar. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka apabila kita dapat mengingat Allah di saat-saat seperti itu, ya lakukan. Itu adalah saat di mana malam mulai berlalu dan siang mulai menjelang. Di atas reruntuhan masa lalu yang dekat atau yang jauh, kita bisa bangkit untuk membina kembali masa depan kita. Janganlah terlalu dirisaukan oleh perasaan. Ya, kadang-kadang banyak orang yang merisau tentang banyak dosa dan lain sebagainya. Seandainya dosa-dosa itu bagaikan tumpukan hitam seperti buih di laut sekalipun, Allah takkan peduli. Dia tetap akan berikan pengampunan kepada hambanya. Bila saja seseorang pergi menghadapnya dengan lurus menuju kehadirannya, segera sambil berlari. Kedurhakaan masa lalu tidak boleh menjadi penghalang di hadapan kesadaran tulus. Allah berfirman dalam surat Al-Zumar kelima, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah padanya. Surat Al-Zumar ayat 53 dan 54. Nah, ini ada di dalam hadis qudsi juga disebutkan, wahai anak manusia, setiap kali engkau meminta kepadaku dan mengharap dariku, maka aku akan ampunkan bagimu apa yang telah lalu dan aku tidak peduli berapapun besar dan banyaknya dosamu. Wahai anak manusia, seandainya dosa-dosamu mencapai setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, maka aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli. Wahai manusia, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa setumpuk dosa sebesar bumi, kemudian engkau berjumpa denganku tanpa menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, maka aku akan memberimu ampunan sebesar bumi itu pula. Di sini riwayat Tirmidzi. Hadis ini dan serupa dengannya ibarat seteguk air yang menghidupkan kembali harapan dalam keinginan yang telah lemah, serta membangkitkan kembali kemauan yang lelap dan malas guna memulai kembali perjalanan menuju Allah dan memperbaharui hidupnya setelah masa lalu yang bobrok dan hina. Saya tidak mengerti mengapa hamba-hamba Allah tidak terbang saja menuju Tuhan mereka dengan sayap-sayap kerinduan, daripada ia harus digiring dengan cambuk ketakutan
Sesungguhnya ketidaktahuan akan Allah dan agamanya itulah yang menjadi sebab timbulnya perasaan dingin atau perasaan yang penuh ketakutan. Padahal manusia tidak akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik dan lebih sayang pada mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan kasih sayangnya tidaklah dicampuri oleh motif apapun. Beda dengan manusia, tetapi hanyalah manifestasi kesempurnaan Allah yang Maha Tinggi dan Zatnya yang Maha Suci. Kisah perjalanan anak manusia menunjukkan bahwa Allah Ta'ala menjadikan mereka adalah dengan maksud untuk memuliakan, bukan untuk menghinakan. Allah menjadikan manusia untuk memimpin alam, bukan untuk menempatkan mereka di tempat terbelakang atau di tempat yang sia-sia. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi, dan kami adakan bagimu di muka bumi itu sumber penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, Adam, lalu kami bentuk tubuhmu, kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Al-A'raf 10:11. Nah, saudaraku yang baik, fungsi agama bagi manusia adalah mengatur perilaku dan interaksi manusia berdasarkan keadilan dan kebenaran, sehingga mereka hidup di dunia ini dalam satu kehidupan tanpa kezaliman dan kebodohan. Agama bagi manusia bagaikan makanan untuk badannya, penting untuk keberadaannya dan memberikan kepuasan bagi inderanya. Allah Subhanahu wa taala dengan syariatnya menyertai orang tua menentang kedurhakaan anaknya, bersama orang-orang tertindas melawan kekejaman tirannya, dan bersama setiap orang menentang apa-apa yang bakal merusak kehormatan, harta benda dan darahnya. Apakah ajaran-ajaran ini merupakan sesuatu yang berat bagi manusia atau siksaan atas mereka? Bukankah ajaran-ajaran ini membangkitkan rahmat dan kebaikan? Kalau setelah itu Allah mewajibkan anak manusia dengan beberapa ibadah yang ringan guna memanjatkan pujian atas nikmat-nikmatnya serta mengingat hak-hak Allah, apakah ibadat-ibadat yang diwajibkan ini merupakan sesuatu yang menyakitkan apabila dilaksanakan atau menyusahkan bila dipenuhi? Sebenarnya Allah tidak pernah mewajibkan kepada manusia sesuatu yang berat kecuali hanya yang mudah, penuh toleransi dan kemuliaan. Tetapi manusia selalu enggan untuk melaksanakan panggilan Allah itu, enggan berjalan sesuai dengan apa yang digariskan Allah untuk mereka. Mereka mengikuti hawa nafsu dan memenuhi dunia dengan segala kezaliman dan kemungkaran. Nah, di tengah-tengah kesesatan yang meliputi mereka, penyuruh-penyuruh iman masih tetap menghimbau mereka agar kembali ke jalan Tuhan. Sesungguhnya tak terlukiskan kegembiraan Allah dengan kembalinya kita ke jalan Allah. Rasulullah SAW bersabda, Allah lebih gembira dengan taubat hambanya yang mukmin daripada seseorang yang mengembara di daerah yang tandus, membawa kendaraan yang mengangkut makan dan minumnya, lalu ia berbaring dan tertidur. Ketika ia bangun, dilihatnya kendaraannya telah lenyap. Kemudian ia mencarinya sampai akhirnya ia merasa sangat kepanasan dan kehausan, atau apa saja kehendak Allah. Maka ia berkata, aku akan kembali ke tempatku semula dan tidur sampai mati. Lalu ia meletak kepalanya bersandar di lengannya untuk menyambut kematiannya. Kemudian ketika ia terbangun, tiba-tiba didapatinya kendaraan itu sudah berada kembali di hadapannya berikut makanan dan minuman. Nah, Allah lebih gembira dengan taubat seorang hamba mukmin daripada musafir ini dengan kendaraannya. Hadis diriwayatkan Bukhari. Nah, ini masalah tobat ini seyogyanya hendaklah merupakan suatu perpindahan sempurna dari suatu kehidupan kepada kehidupan yang lain, dan merupakan suatu pemisah yang jelas antara dua masa yang berbeda.
sebagaimana waktu subuh menjadi pemisah antara gelap dan terang. Allah kembali berfirman, dan sesungguhnya aku maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat, beriman, beramal soleh, kemudian tetap berjalan di jalan yang benar. Surat At-Taha ayat 82. Inilah suatu kehidupan baru sesudah keusangan dan suatu perpindahan yang memutuskan, yang telah merombak perjalanan jiwa sebagaimana tanah mati yang disirami air. Sesungguhnya pembaharuan kehidupan itu bukan berarti memasukkan unsur-unsur amal saleh atau niat baik ke dalam timbun kebiasaan-kebiasaan yang buruk dan akhlak yang bejat. Campuran ini sama sekali tidak akan menghasilkan masa depan yang terpuji dan tidak pula perjalanan yang mulia. Bahkan hal ini sama sekali tidak menunjukkan kesempurnaan atau kerelaan, sebab pada kalanya hati yang keras pun suka berbuat baik, dan ada kalanya tangan yang kikir pun suka memberi. Tangan yang kikir suka memberi. Allah SWT telah memberikan gambaran tentang orang yang terusir dari rahmatnya. Afara'aital ladzi tawalla wa a'ta qalilan wa aqda. Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling dari Al-Quran serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi? Quran surat An-Najm 333. Dan firman-Nya tentang orang-orang yang telah mendustakan kitabnya. Wa ma huwa biqauli sya'irin qalilan ma tu'minun wala biqauli kahinin qalilan ma tadhakkarun tanzilun mir rabbil alamin. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman padanya, dan bukan pula perkataan tukang tenun, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Surat Al-Haqqah 41, 42, 43. Saudaraku, kadang-kadang pada hati sanubari orang-orang jahat itu melintas suatu kesadaran, namun sesegera pula ia kembali kepada ketaksadaran. Hal semacam ini tidak dapat dinamai ihtidak tanpa oleh petunjuk. Sesungguhnya ihtidak itu adalah fase terakhir dari taubat yang tulus, atau yang dikenal dengan taubatun nasuha. Jauh dari Allah itu tidak akan membuahkan selain dari buah yang pahit atau al-qama dalam bahasa Arabnya. Kecerdasan, kekuatan, kecantikan, dan ilmu pengetahuan semuanya akan berubah menjadi siksaan dan malapetaka selama orang melepaskan diri dari taufik Allah dan tidak memperoleh berkatnya. Karena itulah Allah selalu memberi peringatan kepada manusia kesudahan dari sikap dan kelalaian mereka itu. Misalnya Anda sedang berjalan-jalan, sekonyong-konyong datang sebuah mobil yang berlari kencang dan Anda merasa seakan-akan mobil itu hendak menabrak Anda. Apakah tidak seharusnya Anda segera menyingkir guna menyelamatkan diri? Sesungguhnya Allah menginginkan agar hambanya menghindari segala sesuatu yang membawa kebinasaan terhadap mereka apabila mereka menjumpainya. Dan Allah memperingatkan mereka agar mereka selalu meminta pertolongan secepatnya hanya kepadanya saja. Ini sesuai dengan firman-Nya. Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Maka janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Surat Az-Zariyat 50-51. Ia adalah kembali yang menuntut, sebagaimana kita ketahui, agar manusia membatasi dirinya, mengatur kembali jalan hidupnya, dan memulai hubungan dengan Tuhannya dengan hubungan yang lebih baik, amal yang lebih sempurna, dan janji yang keluar dari mulut, ucapan-ucapan yang baik. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau telah menciptakan daku dan aku adalah hamba-Mu, terikat oleh sumpah dan janjimu. Semampuku
aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang telah aku buat. Aku mengakui nikmat-nikmat atasku dan aku mengakui dosa-dosaku. Ampunilah daku karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa selain dari Engkau. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi saudaraku yang baik hati itulah sekelumit pandangan ke penjarahan, kalau dikatakan penjarahan juga bisa. Nah ini saya sadur ya dari hasil bacaan di buku Dr. Muhammad Al-Ghazali tentang bagaimana memperbaharui hidup untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Ya cukup sekian ya. Ihdinas siratal mustaqim. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ada manfaatnya bagi kita, khusus pribadi saya, dalam rangka menapaki hidup di masa-masa yang akan datang. Tetap semangat, sehat dan sukses selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.